Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kasubah Stella Santur. Saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Selamat menyaksikan. Kedatangan dan masa pendudukan Jepang di Indonesia menjadi periode yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Jepang saat itu memiliki tujuan untuk mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya, yang salah satunya adalah Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, secara tiba-tiba Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Setelah penyerangan atas Pearl Harbor itu, selanjutnya Jepang dengan cepat melakukan serbuan ke selatan termasuk ke Indonesia. Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Selanjutnya, Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942, Pontianak 29 Januari 1942, Samarinda 3 Februari 1942, dan Banjarmasin 10 Februari 1942. Pada tanggal 4 Februari 1942, Ambon berhasil diduduki Jepang, kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 Februari 1942, menguasai Palembang dan sekitarnya. Setelah berhasil menguasai wilayah luar Jawa, Jepang kemudian memusatkan serangannya ke Pulau Jawa. Pada tanggal 28 Februari 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, deretan Wetan atau Jawa Barat, dan Kragen Jawa Tengah. Serbuan tentara Jepang ke Indonesia yang demikian besar dan cepat membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal A.W.L. Tjarda van Starkenborgh, Stalkower, dan beberapa petinggi militer Belanda datang ke Kalijati, Subang, Jawa Barat, bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Dalam penyerahan kekuasaan atas Indonesia tersebut, Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Ter Porten dan Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Imamura. Sejak saat itu Indonesia dikuasai oleh Jepang. Setelah secara resmi menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda, pemerintahan Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu yang pertama, wilayah 1, Angkatan Darat Gunseibu, mencakup Jawa dan Madura, di mana Batavia menjadi pusatnya. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-16 di bawah pimpinan Hitoshi Imamura. Yang kedua, wilayah 2, Angkatan Darat Trikugun, mencakup wilayah-wilayah di Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-25, di mana tokoh yang memimpin bernama Jenderal Tanabe. Yang ketiga, wilayah 3, Angkatan Laut Kaigun, mencakup Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, juga Irian, yang berpusat pada Makassar. Wilayah ini menjadi wewenang Armada Selatan kedua, di bawah kepemimpinan Laksamana Maeda. Pada awal kedatangannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi, akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya, Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Propaganda terkenal yang disusun oleh Jepang adalah Gerakan 3A. Propaganda Gerakan 3 tersebut yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut. Yang pertama, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tujuan membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang. Yang kedua, Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi seperti dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat, dan perusahaan. Yang berikut, kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial pada masa kependudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang adalah masa yang sangat singkat, yaitu 3,5 tahun, namun telah menorehkan masa-masa kelam dalam perjalanan sejarah masyarakat Indonesia. Kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan. Penderitaan masyarakat terjadi di mana-mana dan semakin bertambah
karena segala kegiatan masyarakat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan peran Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kondisi memperhatikannya masyarakat Indonesia ketika zaman pendudukan Jepang tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jepang dalam bidang sosial. Di antaranya, yang pertama, masyarakat dijadikan romusa atau kerja paksa, sehingga banyak korban kelaparan dan terkena penyakit. Yang kedua, pelaksanaan Kinrohoshi, yaitu penyerahan bahan makanan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Akibatnya, beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang untuk kepentingan militernya, sehingga banyak masyarakat yang menderita kelaparan. Yang ketiga, pelaksanaan Jugun Ianfu, yaitu mempekerjakan para gadis dan perempuan sebagai wanita penghibur untuk memuas nafsu militer Jepang. Banyak gadis dan perempuan yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, tetapi ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kompetai. Para gadis dan perempuan tersebut disekap dalam camp-camp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Yang keberikut, kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi pada masa kependudukan Jepang. Pada waktu Indonesia di bawah pendudukan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu, Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu adalah untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Yang kedua, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Yang ketiga, pembatasan produktivitas tanaman yang tidak menguntungkan perang. Dan yang keempat, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang dengan otoriter. Yang kelima, pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Kehidupan bangsa Indonesia di bidang budaya pada masa kependudukan Jepang. Pada awal kependudukannya, Jepang sangat ramah dan baik kepada rakyat Indonesia. Para pergerakan Tuan Belanda seperti Bung Karno, Hatta, dan Syahrir dibebaskan. Para pejabat Jepang mengatakan bahwa Indonesia dan Nippon adalah mitra sejajar. Mereka mengatakan bahwa Jepang tidak akan menjajah Indonesia. Bendera merah putih diperbolehkan dikibarkan berdampingan dengan bendera Hinomaru. Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan asalkan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo juga diperdengarkan. Sikap Jepang yang manis dan ramah itu ternyata hanya palsu belaka. Kenyataannya, sikap dan tindakan Jepang mulai keras, kejam dan semena-mena dan menguras habis sumber daya alam. Akibatnya, rakyat mengalami penderitaan yang lebih berat daripada zaman penjajahan Belanda. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Jepang dalam bidang budaya adalah yang pertama, menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, Kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Untuk itu, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia dengan cara membukukan punggung dalam-dalam atau seikirei ke arah matahari terbit. Yang kedua, pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Yang berikut, kehidupan bangsa Indonesia di bidang militer pada masa pendudukan Jepang. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Pelatihan militer yang diperoleh rakyat Indonesia adalah dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, organisasi militer, dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Namun, karena posisinya makin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengeluarkan kebijakan di bidang militer dengan membentuk badan-badan semi-militer dan militer. Tujuannya untuk membantu Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Yang berikut, kehidupan bangsa Indonesia di bidang pendidikan pada masa kependudukan Jepang.
Pendidikan yang dikembangkan oleh Jepang didasari oleh semangat pembebasan dan persamaan. Kebijakan ini juga menyebabkan terhapusnya diskriminasi sosial terhadap para pelajar pribumi yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda. Sistem pendidikan zaman Jepang yang masih diterapkan oleh negara kita saat ini diantaranya adalah sistem belajar 12 tahun. Saat itu, Jepang membuka sekolah umum yang terdiri dari sekolah rakyat atau Kokumin Gakko selama 6 tahun, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Jepang juga mengadakan pelatihan bagi para guru yang pesertanya diambil dari berbagai daerah. Dalam pelatihan tersebut, para peserta didoktrin dengan Hakko Ichiu. Ajaran ini berarti 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Dengan adanya ajaran ini, bisa diartikan bahwa Jepang meyakinkan negaranya adalah sebagai pemimpin dalam suatu lingkungan. Setelah melakukan pelatihan, para peserta harus kembali ke daerahnya masing-masing untuk menyampaikan ilmu yang telah diperolehnya selama pelatihan.